Klasifikasi materi. Sebagian warga di Palembang, Sumatera Selatan mulai menggunakan masker. Pasalnya kabut asap masih menyelimuti kota Palembang. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih menyelimuti kota Palembang. Kabut asap ini nampak lebih pekat pada waktu pagi dan sore hari. Akibat kabut asap ini, pengendara motor maupun pejalan kaki mulai mengenakan masker. Mau antisipasi aja mas, soalnya asap kabut kan udah tebal. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi yang mencakup unsur, senyawa. Yang pertama unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur ini banyak terdapat di alam. Contohnya emas, kemudian ada lagi besi, lalu arang atau biasa disebut dalam bahasa kimia yaitu karbon. Dan masih banyak lagi contoh-contoh unsur yang lain yang dapat kita temukan pada tabel berikut ini yang disebut sebagai tabel periodik. Tabel ini memuat semua jenis unsur yang ada di alam. Kita lihat pada tabel ini ada kotak-kotak ya. Nah, masing-masing kotak itu adalah melambangkan satu jenis unsur.
Contohnya kita lihat pada kotak yang paling pertama, yaitu huruf H melambangkan unsur hidrogen. Pada nomor 2 kita lihat ada He melambangkan unsur helium. Kemudian yang ketiga kita lihat ada Li yang melambangkan unsur litium. Unsur terbagi 3, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam. Pembagian unsur ini dapat kita lihat juga pada tabel periodik. Untuk unsur logam kita lihat yang berwarna biru. Nah, itu semua adalah unsur logam. Seperti nikel pada nomor 28 ya. Kemudian ada besi atau Fe pada nomor 26 dan lain-lain. Selanjutnya unsur non-logam. Unsur non-logam berada pada kotak berwarna kuning, termasuk hidrogen nomor 1 ya, itu adalah unsur non-logam. Contoh yang lain ada nomor 6 karbon dengan lambang C. Kemudian nomor 8 oksigen dengan lambang O. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga unsur semilogam. Unsur semilogam ini yaitu antara logam dan non-logam. Jadi dia dikatakan logam juga bukan, namun dikatakan non-logam juga bukan. Contohnya pada nomor 14 silikon. Silikon memiliki sifat logam dan juga memiliki sifat non-logam, makanya dia disebut sebagai semilogam. Selanjutnya kita bahas senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari 2 atau lebih unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur pembentuknya. Dengan kata lain, senyawa terbentuk dari beberapa unsur melalui reaksi kimia. Kita lihat ya contoh pembentukan senyawa berikut. 2 unsur hidrogen ditambah 1 unsur oksigen bereaksi secara kimia akan menghasilkan senyawa H2O atau biasa kita sebut sebagai air. Berikut ini adalah senyawa yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti garam dapur dengan rumus kimia NaCl atau natrium klorida. Selanjutnya gula pasir atau C12H22O11. Selanjutnya ada cuka atau CH3COOH. Contoh lain adalah soda kue atau NaHCO3. Berikut bisa kalian lihat contoh-contoh senyawa yang lain. Kabut asap merupakan jenis polusi udara yang terdiri dari partikel yang sangat kecil seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah masuk dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kendaraan juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Bahaya kabut asap bagi kesehatan kita, yang pertama adalah kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi.
Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang terakhir, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Agar kita terlindungi diri dari kabut asap, yang harus kita lakukan yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik.